Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabarnya hari ini Pak Andi? Alhamdulillah sehat Pak. Ya cuman Ya, ini pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Wandi. Ini Pak Wandi lagi sibuk atau ada waktu ya Pak Wandi? oh Alhamdulillah. Ini tadi anak-anak sekarang waktunya bidang studi bahasa Inggris, sehingga saya punya waktu yang luang. Kira-kira ada sesuatukah yang perlu didiskusikan? Iya, sebenarnya ada sih Pak. Saya tuh kepikiran sesuatu. Tapi ini enaknya kayaknya kita berbincang di warkop ini Pak Wandi sambil ngopi-ngopi nih Pak Wandi. Atau buat kopi sendiri aja Pak Wandi di belakang ada kayaknya ya. Mumpung lagi Iya, kosong ya. mending di sini loh Pak, di Iya. Sarasean banyak pohon ini loh Pak, kelihatannya kok pas di situ. Tempatnya juga nyaman, di area taman ini loh Pak. Oh Nah, iya di taman di situ sekolah aja ya nggih, kayaknya ya. iya, iya, Sambil di kita area nggih. biar santai gitu loh Pak. Kalau sambil ngopi kan enak gitu ya, refresh otaknya. Sambil menikmati angin-angin semilir ya di taman Pak Wandi ya. Nggih. Kebetulan saya ini sudah kosong semua Bapak jamnya. Jadi nanti kan santai gitu. Kalau Pak Wandi masih ada jam lagi kan nanti Pak Wandi? Iya, nanti saya masih ada setelah bahasa Inggris ini nanti anak-anak istirahat. Jadi masih ada waktu lumayan lah, sekitar 1 jam 40 menit waktu Oh, kosong. Ya ini Pak juga senggang. Jadi ya. Tapi kebetulan enggak pas apa-apa Pak ini ya. ya. Saya minta waktunya sebentar Pak ya. Oh, enggak Sebenarnya apa-apa. waktunya istirahat Pak Wandi ini tapi kok saya ajak berdiskusi malah nih. Enggak apa-apa Pak Wandi ya. Enggak, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Santai kok. Maksudnya sudah enggak ada kerjaan apa-apa. Nanti kan yang lain bisa dikerjakan setelah ini. Nah, ini khusus waktu ini saya sediakan untuk Pak Andi. Masya Allah. Terima kasih Pak Wandi ya. Sangat baik sekali Pak Wandi. Ya Pak Wandi, begini Pak Wandi, saya ini ingin berdiskusi tentang permasalahan satu siswa di kelas saya. Begitu Pak Wandi. Jadi saya kan mengajar di kelas 7C, ini ada satu siswa itu yang malas atau memang tidak semangat kalau pelajaran saya Pak Wandi. Kalau melihat matematika itu sudah sangat nggak suka gitu loh Pak. Ekspresinya itu sudah kayak jenuh atau bosan atau cuek gitu Pak Wandi. Oh, iya Pak. Jadi ada sedikit permasalahan di kelas terkait siswa yang kurang menyukai pelajaran Iya, matematika. Oke. iya. Nah, Pak Pak Andi nanti kira-kira yang diharapkan Pak Andi dari diskusi ini kira-kira apa ya kalau boleh tahu? Maksudnya gini Pak, nanti kita akan berdiskusi, kita akan apa namanya berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang ada di kelas Pak Andi. Nah, kira-kira tujuan yang diharapkan Pak Andi dari diskusi ini itu kira-kira apa ya? Ya tujuannya begini sih Pak. Masa sih ketika semua teman-temannya itu suka pelajaran matematika, ya meskipun ada yang biasa aja, tapi kan tetap namanya siswa itu kan ingin belajar gitu Pak ya. Kalau waktunya pelajaran matematika ya mengikuti dengan baik, kemudian mendengarkan dengan baik, begitu Pak Wandi. Tapi ada satu siswa ini yang selalu apa ya, dia itu tidak ada semangatnya kalau pelajaran matematika, begitu Pak Wandi. Tujuan saya ya satu anak ini supaya bisa mengikuti atau menyukai pelajaran matematika ketika pelajaran saya, begitu Pak Wandi. Itu apa namanya? Bisakah Pak Andi menceritakan permasalahan tersebut secara detailnya? Maksud saya begini Pak, kira-kira anak itu apakah hanya di pelajaran matematika? Pak Andi guru matematikanya ya? Iya, guru matematika kebetulan Oh, saya matematikanya. tujuh itu Pak. Apakah di semua mata pelajaran, misalnya pembahasan, kan matematika kan banyak Pak bahasannya ya. Iya, Ada
materi A, materi B, Iya. materi C, materi D. Nah, kira-kira si anak itu hanya di materi-materi tentu atau setiap matematika itu mesti dia itu sedikit gimana gitu ya? Begitu Kak, Pak. Bisa diceritakan lebih detailnya, Pak? Iya, Pak. Awal mulanya tuh begini, Pak. Setiap saya ngajar begitu, saya absen, oh, si A ini kok nggak masuk lagi. Kemudian pertemuan berikutnya, anak ini kok nggak masuk lagi. Kenapa? Saya tanyakan sama teman-temannya. Nggak tahu, Pak, nggak tahu. Sehingga saya ini melihat di setiap jam pelajaran matematika saya, ternyata anak ini memang jarang mengikuti, Bapak, dan juga pernah mengikuti itu pun ya seperti itu, dia itu kondisinya ya sudah kayak malas gitu, Pak, ya. Jadi mendengarkan cuma melihat toh, ditanya, "Kamu sehat?" "Ya sehat, Pak," gitu. "Buku matematikanya mana?" Gitu. "Ini," tapi ya ndak nulis gitu, katanya malas gitu. Ternyata Pak Wandi, setelah saya itu tanya-tanya sama guru-guru yang lain, ya itu enggak, anaknya itu seperti anak biasa. Kalau pelajaran misalkan pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa Indonesia itu enggak kok Pak, anak ini kok biasa saja mengikuti pelajaran saya dengan baik, begitu Pak Wandi. Jadi kan memang saya di sini kan berefleksi ya, apa karena pelajaran matematika saya ya tidak suka dengan saya atau tidak suka dengan pelajaran matematikanya. Nah, itu yang saya bingung Pak Wandi. Jadinya saya Iya. cari-cari tahu juga Pak Wandi. Jadi anak ini berarti kesimpulannya memang tidak suka pelajaran matematika saja. Begitu kayaknya Pak Wandi. Oh begitu, Pak Andi. Mohon maaf Pak Andi ya, istilahnya gini. Bisa nggak Pak Andi menceritakan detail ketika melakukan seperti apa kira-kira? Ya, mohon maaf Pak Wandi, agak terputus suaranya, bisa diulangi Pak Wandi? Iya, Pak Andi, mohon maaf sebelumnya. Kira-kira Pak Andi, bagaimana Pak Andi melakukan pembelajaran? Kira-kira Pak Andi melakukan pembelajaran matematika itu seperti apa kalau di kelas, Pak? Oh, iya Bapak. Saya sebenarnya gini Pak Wandi, saya itu kan pengen sekali ya kalau mengajar matematika itu disukai anak-anak gitu ya, pengen yang menyenangkan karena kan mindset anak-anak itu sudah aduh pelajaran matematika, aduh waktunya matematika itu sudah terbayang bahwa aduh matematika itu susah, matematika itu rumit dan lain-lain begitu kan Pak ya. Makanya banyak yang nggak seneng. Akhirnya saya kalau mengajar itu Pak Wandi, saya harus bisa membuat anak-anak senang. Jadinya di awal itu selalu saya berikan ice breaking Pak Wandi, ya supaya anak-anak itu senang gitu kan ya. Setidaknya di awal membuka mereka itu sudah tidak ngantuk gitu. Oh ternyata matematika belajar Pak Andi itu enak, seru seperti itu. Tapi meskipun saya ajak yang menyenangkan begitu Pak Wandi ya, entah pakai model atau permainan nanti media misal ular tangga, kemudian pakai alat peraga apapun, ternyata ketika saya amati dulu Pak Wandi, ya cuma anak satu itu yang jadi kendala Pak Wandi. Kalau saya yang lainnya sih fine-fine aja ya Pak Wandi. Cuma ya jadi anak satu ini. Nah, saya mikirnya gini, wis babalah cuma satu anak aja, tapi kan kasihan gitu kan Pak Wandi ya. Kalau misalkan Betul. banyak lah itu Pak Wandi, kalau misalkan banyak siswa itu yang enggak suka dengan pelajaran matematika, mungkin saya bisa koreksi diri. Oh, kayaknya saya ini ngajarnya yang enggak enak. Kayaknya mungkin saya harus menerapkan metode-metode yang lain. Tapi enggak Pak Wandi, yang lain itu seneng loh Pak Wandi. Aduh Pak Andi pelajaran matematika ye gitu. Pak ice breaking. Berarti kan suka ya anak-anak itu Pak Wandi. Tapi yang anak satu ini ya kayak biasa aja gitu loh. Ya pendiam gitu terus cuek. Aduh matematika kayak ekspresi cuek gitu loh Pak. Gitu. Itu kalau masuk loh Pak Wandi. Kalau biasanya sering juga enggak masuknya gitu. Kayaknya mungkin menghindari matematika. Gitu Pak Wandi. Iya Pak Andi, memang betul ya. Jadi ada permasalahan yang di kelasnya Pak Andi itu. Kalau dari pembelajarannya Pak Andi, misalnya
dibuat Pak Andi skala antara 1 sampai 10, kira-kira Pak Andi itu posisinya di mana? Kalau boleh tahu kira-kira. Kalau menurut Pak Andi sendiri. Ya, kalau menurut saya sih saya sudah memberikan terbaik ya Pak Wandi. Sudah 8 lah Pak Wandi. Ya. Bukan sombong ya Pak Wandi. Jadi memang Iya, saya sudah memberikan pembelajaran yang baik kalau menurut saya Pak Wandi. Ya, sehingga kalau iya, untuk meningkatkan itu saya harus melihat dari si anak satu ini Pak Wandi. iya, betul Pak Andi. Jadi memang apa namanya, saya menangkap Pak Andi itu merasakan sesuatu hal yang agak sedikit mengganjal ketika Ya, ada satu anak betul. yang seperti ini. Ya, Itu betul. perasaan yang luar biasa Pak Andi, sebagai seorang guru sangat mulia sekali. Jadi ketika seumpama naik bus itu jangan sampai ada satu anak yang tertinggal di Tinggal, luar ya. bis, sudah berjalan terus. Nah begitu, itu perasaan Pak Andi yang sangat mulia sekali Pak Andi. Ya. Pak Andi, kalau boleh tahu rencananya Pak Andi itu kira-kira seperti apa ke depannya? Kira-kira rencananya Pak Andi untuk menyelesaikan, untuk apa namanya, berusaha mengatasi permasalahan ini. Kira-kira apa rencana? Ya, rencana saya sih Pak, yang pertama saya itu kan belum pernah ya berdiskusi dengan orang tuanya. Rencana saya itu, ingin bertemu dengan orang tuanya. Bagaimana sih latar belakang anak ini? Apakah memang dulu di SD-nya, ketika pelajaran matematika juga demikian, atau cuman, kali ini saja gitu Pak. Jadi saya ingin berdiskusi dulu dengan, orang tuanya Bapak. Karena kan kalau berdiskusi dengan guru-guru yang lain kan, sudah ada pemecahan ya Pak Wandi ya. Jadi sudah biasa dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Jadi ini cuma matematika. Kebetulan kan matematika untuk 7C cuma saya, begitu Pak Wandi. Oh, Ya, iya. jadi ya rencana saya ingin bertemu dengan orang tuanya dulu Pak Wandi, ingin berdiskusi dulu Pak Wandi. Ya. Nah, kira-kira itu kan rencana Pak Andi yang pertama. Kira-kira Pak Andi punya enggak untuk rencana second plan-nya, rencana yang kedua? Seandainya rencana kita kan namanya Iya, manusia Pak, kita belum tahu apakah nanti rencana yang kita rencanakan, misalnya iya rencana betul, A, betul. apakah terlaksana dengan baik, kemudian kita sudah merencanakan rencana B. Nah, untuk mensiasati seandainya rencana A itu mengalami jalan buntu atau mengalami kegagalan. Kira-kira boleh tahu Pak rencana B-nya apa Pak? Iya Pak Wandi, rencana saya mungkin mau berdiskusi dulu Pak Wandi dengan guru BK Pak Wandi. Jadi anak ini, minta minta dipanggil ke BK, jadi nanti tanggapan dari si BK bagaimana. Barangkali Pak Wandi ya biasanya kalau saya tanya kan mungkin barangkali menutupi atau tidak jujur. Nah nanti barangkali ketika, berdiskusi dengan guru BK, anak itu mau mengaku kendalanya apa, kemudian yang jadi permasalahan si dia itu apa. Barangkali kalau cerita ke orang lain itu kan biasanya lebih terbuka ya Pak Wandi ya. Iya, Nah jadi mungkin saya minta betul, tolong bantuan BK betul. nanti Pak Wandi. Ya barangkali anak ini punya masalah tersendiri atau mungkin, traumatik dengan matematika ketika di SD kan kita juga enggak tahu ya Pak Wandi ya. Nah seperti itu Pak Wandi. Iya. Oke, rencana yang luar biasa Pak Andi. Jadi rencananya sangat mulia. Saya kira rencananya sudah matang Pak Andi. Nah, tinggal pelaksanaannya. Nah, ini Iya, kira-kira rencana yang sudah disusun Pak Andi yang rapi, yang terarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas Pak Andi. Kira-kira Pak Andi itu melaksanakannya kapan kira-kira? Kalau saya boleh tahu. ya kalau saya enggak menunda-nunda Pak Wandi, kebetulan besok itu, ada pelajaran matematika. Nah ini rencananya hari ini juga ini saya ingin, dibuatkan surat oleh TU Pak Wandi, nanti untuk panggilan orang tua dari si anak tersebut. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol langsung dengan orang tuanya besok Pak Wandi. Kalau menunda-nunda nanti kan takutnya, masalahnya sudah terlalu jauh. Jadi saya ingin secepatnya lah gitu Pak Wandi. Jadi kalau misalkan sudah dapat tanggapan dari orang tua, anak ini bagaimana, nanti kan baru bisa melangkah selanjutnya, gitu Pak Wandi. Kalau saya sih begitu Pak Wandi.
Ya, saya setuju. Saya mendukung rencana Pak Andi dan juga pelaksanaannya besok ya, Pak Andi ya. Iya, Nanti rencananya besok. ya, nanti teman-teman TU juga akan saya ingatkan Pak Andi untuk segera membuatkan surat ke Pak Andi agar segera diberikan kepada orang tua si anak yang bermasalah tadi kira-kira. Pak Andi, kira-kira ketika pelaksanaan itu sudah Pak Andi, nah ini kan kita butuh komitmen ya. Kita butuh komitmen ke depannya itu kira-kira komitmennya Pak Andi itu seperti apa kira-kira? Ya, saya itu memiliki komitmen yang kuat, Pak. Jadi bertekad kalau saya mengajar matematika harus disukai sama anak-anak. Semuanya setidaknya harus mau belajar matematika. Ya, baik itu memang sudah bisa matematika atau belum, setidaknya itu mau dulu dan menyukai. Kalau biasanya menyukai gurunya, itu nanti akan menyukai pelajarannya. Begitu Pak Wandi. Jadi saya bertekad bahwa anak-anak harus semangat dalam belajar matematika. Begitu Pak Wandi. Iya, alhamdulillah itu komitmen yang luar biasa Pak Andi. Jadi saya berharap komitmen mulia Pak Andi tadi itu bisa dijaga Pak Andi. Kemudian ditularkan juga ke teman-teman yang lain Pak Andi. Karena apa? Memang dari saya dulu kecil juga matematika itu terkadang seperti apa ya? Sesuatu yang kadang ditakuti oleh siswa. Menakutkan gitu Pak ya. Iya, tetapi melihat komitmen Pak Andi tadi itu saya sangat merinding. Maksudnya apa? Komitmen yang begitu teguh, komitmen yang begitu kuat untuk anaknya. Nah, kira-kira gini Pak Andi. Nah, komitmen kita sudah kuat, kira-kira ada nggak yang membantu Pak Andi untuk mengingatkan kembali ke komitmen tadi, untuk membantu menjaga komitmen yang mulia dari Pak Andi tadi kira-kira? Iya Pak, kebetulan saya kan juga punya grup MGMP yang kecil-kecil itu Pak ya, khusus pelajaran matematika kan Bapak ya. Jadi nanti memang minta bantuan sama teman-teman juga, bagaimana sih komitmen atau kasus-kasus yang ada di kelas mereka. Jadi kalau saya ada kasus seperti ini, nanti komitmennya begini, nanti bisa diingatkan sama teman-teman yang MGMP matematika itu Bapak. Gitu Pak Wandi. Oh ya, di Iya. sekolah ya Pak Andi ya, MGMP-nya atau Iya. di lingkup Gus? Oh, di sekolah. Iya Pak Wandi. Jadi intinya ya memang kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang ya Pak Wandi. Ataupun kita tidak bisa memaksa bahwa anak-anak itu suka semua dalam pelajaran matematika. Tapi setidaknya kalau kita pembawaannya itu menyenangkan, pasti anak-anak kan senang dengan kita. Gitu Pak Wandi ya. Kalau senang dengan gurunya, senang dengan mata pelajaran matematika. Walaupun anak itu memang memiliki kemampuan yang rendah di bidang matematika, tapi kalau misalkan senang untuk belajar, saya yakin nanti pasti ada sedikit banyak yang masuk. Ya seperti kalau kita menuangkan di gelas gitu loh Pak Wandi ya, menuangkan air pasti kan nanti ada yang masuk dan juga ada yang tidak, seperti itu Pak Wandi ya. Gitu. Alhamdulillah Pak Andi, istilahnya komitmen sudah ada yang mendukung, sudah ada yang membantu. Saya sendiri berharap semoga komitmen yang dibangun Pak Andi itu nantinya bisa terlaksana dengan baik, dan juga saya berdoa semoga permasalahan di kelas Pak Andi dari rencana-rencana Pak Andi tadi bisa terlaksana dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan Pak Andi tadi. Begitu Iya, Pak Andi ya. iya. Oke, terima kasih Pak Wandi ya. Ini kayaknya Pak Wandi sudah mau masuk lagi nih. Mohon maaf loh Pak Wandi ya, waktunya sampai habis kepotong kita untuk berdiskusi nih Pak Wandi. Oh tidak apa-apa Pak Andi, sama-sama. Saya juga berterima kasih sudah diberi kepercayaan, sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan belajar dari Pak Andi juga terkait permasalahan tadi. Begitu Pak Andi ya. Terima kasih Pak Wandi. Sama-sama Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, selamat siang, Pak Andi. Pak Andi lagi ngerjakan apa ini hari ini? Oh, Pak Bernard. Oh iya, Pak Bernard, silakan duduk, Pak Bernard. Ini kebetulan saya lagi santai, Pak Bernard, sambil ya ini koreksi tugas anak-anak lah, Pak Bernard. Tapi ya enggak apa-apa. Ada yang perlu dibantu ya, Pak Bernard? Oh, ini loh Pak Andi. Kalau ada waktu, saya itu Kak mau cerita, mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang anak-anak di kelas yang saya ajar, Pak Andi. Oh, begitu. Ngobrolnya di mana, Pak? Di sini atau kita di tempat ruang tamu situ, Bapak? Kita di itu aja ya, agak di ruang tamu saja ya. Mungkin Oh, iya. kalau ini kan mungkin masalah anak-anak, takut nanti kalau guru-guru yang lain mendengar nanti mungkin jadi nggak enak atau mungkin malah semakin menyalahkan anak ini. Iya, iya betul Bapak. Memang supaya menjadi rahasia kita dulu Bapak ya. Nanti takutnya Ya, campur tangan yang lain, malah taunya sepenggal-sepenggal permasalahan tersebut, jadinya nanti malah kemana-mana begitu ya Pak Bernard ya. iya, heeh. Begini loh, Pak Andi. Saya itu eh, kadangkala itu merasa agak jengkel no gitu dengan siapa ini dengan trio A ini, Ani, Anto dan Ari ini. Nah mereka bertiga itu loh, kalau diminta untuk mengerjakan tugas, diminta untuk mengerjakan diskusi dengan teman kelompoknya, itu mereka selalu gerombol dalam satu kelompok. Kemudian eh, mereka ini itu loh Pak, mereka ya kadang-kala ngobrol-ngobrol, tidak mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kadang buka IHP, kemudian mereka senyum-senyum dengan temannya. Nah itu loh, beberapa kali di pelajaran saya kan agak jengkel kan seperti itu, Pak Andi. Itu 3 anak itu dalam satu kelas Pak ya. Kelas kelas Iya, berapa? mereka dalam satu kelas, mereka di kelas 10, di kelas 10 3 sekarang ini Pak Andi. Oke oke. Nah, nanti Pak Bernard ini nanti tujuannya bagaimana? Kan ini berkoordinasi dengan saya. Pengennya itu Pak Bernard itu nanti bagaimana gitu Pak tujuannya Pak? Nah, saya pengen ini Pak, saya pengen ya trio A ini mereka juga ketika diberi tugas, ketika diberi pekerjaan, itu mereka juga langsung mengerjakan seperti dengan teman-teman yang lain. Itu rencana saya seperti itu, Pak Andi. Tapi berarti selama ini masih belum ini Pak ya, jarang mengerjakan gitu Pak ya? Iya, selama ini ya jarang mengerjakan. Kalau toh mengerjakan itu ya banyak kosongnya, terus mereka ngumpulkannya juga terlambat. Nah, padahal saya juga sudah berusaha untuk memberi pelajaran, menyampaikan materi-materi saya ini secara menarik, kemudian juga mengerjakan supaya anak-anak bisa saling membantu, kemudian mereka juga apa di dalam kelompok, dalam diskusi kelompok, dalam menyelesaikan soal agar mereka saling membantu. Nah, tapi mereka selalu uh, mesti kalau diberi tugas itu sudah mengerjakannya kadang lama, disambi untuk guyonan, kemudian nanti mengumpulkannya juga terlambat, kemudian pasti banyak ada yang kosong-kosong, Pak. Oh iya Pak Bernard, ini sepertinya masalahnya sudah lumayan jauh sekali ya Pak Bernard. Mungkin bisa diceritakan secara detail Pak Bernard, permasalahannya itu bagaimana awal mulanya itu Pak Bernard, sehingga kok sampai sudah sejauh ini Pak Bernard. Nah, itu permulaannya itu kemarin begini, ketika saya masuk ke kelas, kemudian eh, saya kan menerangkan. Nah, setelah menerangkan, kemudian saya beri tugas, anak-anak saya kelompokkan anak-anak ini. Nah, mereka mintanya dalam satu kelompok. Nah, terus akhirnya juga anak-anak ini tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Seperti itu, Pak.
Nah, kemarin saya juga sudah tanya Pak, tanya ke mana? Ke teman-teman guru yang mengajar di kelas 10.3 ini. Nah, apakah mereka anak-anak ini juga ketika diberi tugas juga seperti itu gitu. Nah, ternyata ada 2 guru juga mengatakan ketika anak ini diberi tugas, dia juga seperti itu. Masih ngomong-ngomong dulu, kemudian masih tugasnya ketika dikumpulkan juga terlambat, isiannya juga masih banyak yang kosong. Seperti itu, Pak. Informasi juga dari teman-teman seperti itu. Oh, berarti itu bukan di mata pelajarannya Pak Bernard saja ya Pak ya, yang 3 anak itu Pak ya. Berarti di pelajaran lain begitu ya Pak? Iya, ternyata Pak. Kemarin Hmm. juga seperti itu. Saya tadi pagi sebelum ke Pak Andi juga sempat ketemu dengan wali kelasnya si 3 anak ini. Gimana Bu anak ini? Ternyata wali kelasnya juga menceritakan hal yang sama. Hal yang sama Hmm. itu, Pak. Berarti nanti rencana Pak Bernard ini bagaimana nanti Pak? Kedepannya nih Pak Bernard. Saya pengen gini, Pak. Saya juga ingin merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan, Pak Andi. Pertama, apakah pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan ya? Kok mereka ketika diberi tugas, mereka diberi eh, apa untuk mengerjakan tugas walaupun di dalam kelompok itu kok mereka jarang mau. Kemudian juga nanti saya akan mencoba berbicara dengan ketiga anak ini, Pak. Nanti pada istirahat kedua saya berencana untuk memanggil ketiga anak ini, kemudian saya pengen ngobrol dengan mereka biar suasananya juga enak ya. Saya Nah, ngobrol-ngobrol dengan mereka di depan kelas ini sehingga mereka merasa tidak harus dipanggil, diinikan, tapi biar mereka juga nyaman. Saya ajak ngobrol, saya ajak bicara, saya pengen tahu kenapa kok mereka itu eh, pada waktu mengumpulkan mengerjakan tugas selalu seperti itu, Pak. Nah, sudah bagus sekali Pak Bernard, rencananya itu sudah luar biasa sekali Pak Bernard. Berarti cuma nanti dicoba untuk diterapkan ya Pak Bernard atau diaplikasikan, gitu ya Pak Bernard ya. Nah, begini Pak, namanya kadang rencana itu kan ya pasti ada halangan atau kendala Pak ya. Nah, barangkali Pak Bernard nanti kalau misalkan ada kendala di rencana pertama itu, ada planning lain kah Pak Bernard untuk Eh, mengatasi masalah ini? oh ya, saya juga pengen nanti gini Pak, saya juga pengen mengubah, mungkin mengubah untuk teman-teman kelompoknya. Teman-teman kelompoknya itu saya ubah sehingga mungkin mereka bisa bersosialisasi dengan yang lain, mereka bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain, mungkin dengan berubah kelompoknya ini, mungkin mereka nanti akan juga mungkin akan juga mau mengerjakan tugas dengan baik. Selain itu juga mungkin saya juga akan memberikan soal-soal yang lebih menantang, Pak. Sehingga mungkin anak-anak ini tidak merasa, oh ini gampang, tapi tidak diselesaikan. Gitu, Pak, rencana saya. Nah, 2 jempol untuk Pak Bernard, rencananya sudah sangat bagus, sudah luar biasa sekali Pak Bernard. Ya, sudah punya 2 planning atau 2 rencana nanti yang mau dilaksanakan Pak Bernard ya. Nah, mungkin bisa secara secepatnya Pak Bernard untuk planning pertama. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bernard untuk yang planning 1 dulu yang mau dilaksanakan Pak Bernard? Kalau yang pertama itu nanti pas istirahat saja, Pak. Pas istirahat kedua, saya nanti akan ngobrol dengan anak ini. Rasanya sudah
sudah pengen banget supaya anak ini juga nanti mengalami perubahan, anak-anak ini juga mau berubah, mau rajin. Sehingga nanti besok pada waktu pelajaran saya semoga nanti anak ini sudah berubah Pak ya. Anak ini sudah punya keinginan, kemauan untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Iya Pak Bernard, bagus Pak Bernard. Apa perlu bantuan Pak Bernard? Barangkali dengan siapa begitu Pak Bernard? Saya juga enggak apa-apa Pak Bernard. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih nanti bantuannya Pak Andi. Tapi juga mungkin saya juga pengen mendalami anak ini dengan informasi ke BK. Saya pengen nanti Ya. mendengar cerita juga dari BK. Sebenarnya eh, anak ini itu ada apa? Ada apa? Kalau memang nanti perlu, kalau mungkin BK mau menjembatani bertemu dengan orang tua, nanti saya juga pengen berbicara langsung dengan orang tua ketiga anak ini di rumah seperti apa, kemudian kenapa kok di sekolah seperti ini, apakah di rumah kurang perhatian atau bagaimana, sehingga mungkin kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak ini, Pak. Iya Pak Bernard, nanti silakan saja enggak apa-apa Pak Bernard diajak untuk guru BK-nya ya Pak Bernard berdiskusi. Kemudian untuk segera dipanggil orang tuanya, memang ya kita itu memang ini Pak Bernard harus berkolaborasi dengan orang tua ya Pak Bernard ya. Namanya anak itu kan kalau di rumah bagaimana, di sekolah itu baru kita sebagai orang tua kedua Pak Bernard. Jadi kita bisa mengetahui juga sikap atau perilaku anak itu ketika di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana, itu kan kita bisa berdiskusi dengan orang tua, begitu ya Pak Bernard ya Pak. Iya. Nah, begini Pak Bernard, pasti Pak Bernard punya komitmen lah bagaimana nanti supaya kedepannya ini lebih bagus lagi, begitu Pak Bernard bisa menyelesaikan masalah ini, begitu Pak Bernard. Iya. Oh, kalau komitmen saya jelas pengen dalam diri saya sendiri ya Pak ya. Saya pengen juga menampilkan pembelajaran yang lebih menarik mungkin dari diri saya sebagai gurunya dengan mengelompokkan secara variatif, mengelompokkannya dengan permainan-permainan sehingga mereka sendiri anak-anak tidak merasa aku kok harus dikumpulkan dengan ini, aku harus dikumpulkan di situ. Itu yang pertama. Jadi nanti pembelajaran saya mungkin saya sertakan video-video yang menarik. Kemudian anak-anak juga diberi ruang teman diskusi yang lainnya secara bergantian. Itu kalau yang pertama dengan saya. Kemudian yang kedua, saya akan sekali lagi dengan orang tua, mungkin nanti juga saya berkomitmen dengan orang tua untuk mendampingi supaya nanti orang tua mau mendampingi anak-anak supaya nanti kontak juga orang tua menginformasikan segala kesulitan yang dihadapi anak-anaknya ke saya, Pak. Iya Pak Bernard, sudah sangat luar biasa sekali Pak Bernard ya, sudah punya rencana, kemudian untuk berkomitmen bahwa ya namanya guru ya Pak Bernard, kita sama-sama guru Pak Bernard ya. Jadi kalau melihat siswa kita itu yang bermasalah, yang memiliki kendala, kita dari hati nurani ini sepertinya terketuk begitu ya Pak Bernard ya, supaya anak-anak kita itu memang mendapatkan pendidikan yang baik begitu Pak Bernardnya, sehingga kita harus terus berefleksi sebagai guru, jadinya ya kita harus memberikan yang terbaik begitu Pak Bernard ya. Betul, pokoknya saya ingin anak-anak ini bagaimanapun caranya nanti walaupun harus ketemu dengan orang tua, walaupun saya nanti harus dijembatani oleh BK, nanti pokoknya anak ini beberapa hari ke depan saya pengen bahwa anak-anak ini menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang tekun, anak-anak yang diberi tugas oleh guru siapapun, dia mau mengumpulkan tugas dengan baik, dengan tepat waktu, dengan lengkap, Pak.
Iya Pak Bernard, jadi memang kita enggak usah malu Pak, kalau misalkan butuh bantuan BK ya silakan. Kita kan memang butuh kolaborasi ya Pak Bernard. Kalau misalkan butuh cerita-cerita lagi dengan saya sangat senang Pak Bernard mendengarkan cerita seperti ini Pak Bernard. Jadi kan juga sebagai masukan saya ya Pak Bernard, sebagai ilmu juga. Kalau misalkan nanti ketika ada kasus seperti itu, ada siswa seperti itu di kelas saya, jadi kan saya juga sudah belajar ini dari pengalaman Pak Bernard. Jadi nanti saya ingin tahu Pak Bernard nanti ketika sudah apa namanya, sudah melakukan kegiatan tersebut ya Pak Bernard, nanti saya pengen tahu Pak Bernard bisa cerita lagi Pak Bernard bagaimana perkembangan dari masalah 3 anak itu Pak Bernard, nanti bisa diceritakan ke saya Pak Bernard ya. Oh, oke, iya Pak Wandi, pasti nanti kalau sudah selesai, nanti saya pasti akan ngajak ngobrol-ngobrol dengan Pak Wandi. Dan pasti nanti kan anak-anak ini kan pasti ada hal unik lagi pasti nanti yang akan terjadi. Dan itu kan menyenangkan, kita bisa membuat anak ini menjadi lebih baik. Itu Pak Wandi, ini ya saya kebetulan juga sudah mau mengajar lagi. Terima kasih ya waktunya Pak Andi sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan saya, sudah mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi dan terima kasih waktunya Pak Andi. Oh iya Pak Bernard, dengan senang hati Pak Bernard. Nanti kalau misalkan pengen ngobrol lagi enggak apa-apa Pak Bernard ya. Ketika kita punya waktu ya kita sharing-sharing seperti ini justru menambah ilmu Pak Bernard ya. Ya, Ya, oke, terima kasih Pak Andi ya atas waktunya. sama-sama Pak Bernard. Terima kasih juga Selamat Pak siang. Bernard. Selamat siang. Terima kasih.